Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengelola tenaga pendidik yang beranggotakan Alfiana Novi Fitrianti, Helen Legi Sastini, Lulu Zulfa Akyuni, Rara Adesti Anggraini, dan Sukma Pakungwati. Selanjutnya langsung saja dimulai presentasi dari absen yang paling pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidik dan definisi tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang kedua, ada definisi tenaga pendidik. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan menurut Prihatin, tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik. Definisi pengelolaan pendidik. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, di sini menurut Mulyasa, yang dinamakan pengelolaan pendidik itu adalah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Namun, dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Nah, untuk itu, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas pengaturan tenaga pendidik dan kependidikan yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan atau seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, berarti bisa dikatakan di sini pihak-pihak tersebut mempunyai tupoksinya masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada hak dan kewajiban tenaga pendidik. Hak dan kewajiban tenaga pendidik ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban pendidik adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada pendidik adalah tenaga kependidikan yang berhak memperoleh. Yang ke-1 ada penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, ada diberikan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Selanjutnya, pada pasal 43, hak yang lain akan diperoleh pendidik, yaitu yang ke-1 ada promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Yang kedua, ada sertifikasi pendidikan. Diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Yang ketiga, ada ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi, di dalam pasal 43 ini, hak pendidik yaitu mendapatkan promosi dan penghargaan dan sertifikasi pendidik. Nah, selanjutnya ada kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Yang kedua, ada mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik. Yang pertama ada guru. Guru bertugas bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, mendidik, memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik hingga menjadi siswa yang berprestasi dan yang mengaktualisasikan potensi manusia secara maksimum pada jalur pendidikan formal. Yang kedua ada dosen. Dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, dan melatih dan membimbing peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga menjadi manusia berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum. Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni IPTEX, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada konselor. Konselor ini adalah orang yang mempunyai keahlian dalam konseling atau penyuluhan, yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan atau konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, atau atas. Yang keempat ada pamong belajar. Pamong belajar ini bertugas dan bertanggung jawab menyeluruh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik dan mengembangkan program pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Yang kelima ada Widya Iswara. Widya Iswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional, bertugas dan bertanggung jawab seperti mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan atau pemerintah daerah. Yang keenam ada tutor. Tutor ini adalah orang yang memberikan bantuan atau bimbingan kepada peserta didiknya, yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau kelompok pada satuan pendidikan jalur formal ataupun non-formal. Yang ketujuh, ada instruktur. Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus ataupun pelatihan.
Yang kedelapan ada fasilitator. Fasilitator ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir ada pelatihan. Ada pelatih bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelajaran teknis olahraga kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan pada satuan pendidikan formal dan non-formal. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukma. Yang keenam, proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini merupakan pengembangan dan strategi penyusunan tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Jadi proses pertama itu adanya perencanaan untuk dibentuknya strategi penyusunan tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua ada seleksi atau selection, yaitu proses pengembalian keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi jabatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tertentu. Jadi sebelum adanya tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, yaitu diadakannya proses seleksi dengan cara memilih salah satu individu yang sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan oleh jabatannya tersebut. Yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan. Merupakan usaha untuk memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, pembinaan dan juga pengembangan ini agar membentuk para tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan ini dapat mempunyai wawasan dalam pekerjaan dan juga agar bentuk tingkah laku pekerjaan dalam setiap harinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ada penilaian. Merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang pendidik dan juga tenaga kependidikan, serta potensi dalam melaksanakan tugasnya. Performa di sini yaitu tentang prestasi kerja dan juga cara kerja tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang kelima ada kompensasi. Kompensasi ini merupakan bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Biasanya kita sebut yaitu seperti gaji dari hasil kerja kita sendiri. Yang keenam kemudian ada pemberhentian. Nah, pemberhentian ini baik tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaannya atau fungsi jabatannya maupun dalam jangka waktu sementara ataupun jangka waktu selamanya karena sudah ada adanya pemberhentian. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.